Mas Ari, sekali-kali dong bahas tentang kajian hybrid. Jadi suara terdengar di masjid tetapi juga terdengar di peserta Zoom. Sekaligus peserta Zoom kalau mengajukan pertanyaan, suaranya keluar ke speaker yang ada di dalam masjid. Gimana itu caranya, Mas? Ya, Assalamualaikum Kerenyasmania. Ini adalah pertanyaan yang paling sering diajukan atau di request oleh teman-teman, membuat kajian hybrid atau meeting hybrid. Jadi di gedung ataupun di masjidnya itu sedang mengadakan kajian. Suaranya dari mikrofon masuk ke mixer, masuk ke speaker yang ada di ruangan. Kemudian pengen juga acaranya itu di live streamingkan atau di live zoomkan. Jadi di dalam ruangan terdengar suara, kemudian peserta Zoom juga masih bisa menikmati acara kajiannya walaupun tidak berada di lokasi tersebut. Nah, gimana caranya? Buat teman-teman yang di masjidnya sudah menggunakan power mixer Asle M4160 Plus, ini caranya gampang banget ya. Teman-teman tinggal siapin kabel USB seperti ini. Ujungnya sama, sambungin ke komputer dan sambungin ke mixernya. Nanti di mixer akan berubah ke mode PC seperti ini. Teman-teman sudah bisa melakukan kajian live streaming ataupun live Zoom. Nanti tinggal disetting di aplikasi Zoom-nya saja ya. Caranya cukup gampang, tancepin kabel USB mixer ke komputer dengan kabel seperti ini. Ujungnya tipe A, ujung satunya juga tipe A. Jadi dua-duanya konektornya menggunakan tipe A seperti ini. Sambungin ke mixer dan kita setting di aplikasi Zoom-nya. Kalau sudah tersambung, teman-teman buka aplikasi Zoom di komputernya atau di laptopnya. Kemudian teman-teman klik ini, gambar gear ya, gambar setting. Nanti muncul seperti ini. Kita masuk ke menu audio. Kemudian teman-teman pilih, untuk speakernya namanya adalah USB audio. Kemudian untuk mikrofonnya juga USB audio. USB audio atau teman-teman pilih same as system ya. Jadi gunakan USB audio dan USB audio untuk mikrofon dan speakernya. Kemudian perhatikan di bawah sini suara teman-teman masuk atau enggak ke komputer. Kalau teman-teman ngomong, saat ini saya ngomong di mikrofon masuk ke mixer, dia akan masuk ke komputer. Ada garis hijau, garis biru kok hijau. Ada garis biru yang bergerak-gerak di bawah. Berarti suara dari mixer sudah masuk ke komputer. Teman-teman sudah siap untuk melakukan Zoom meeting. Tinggal teman-teman buat aja meetingnya. Kemudian undang orang-orang yang teman-teman pengen ajak untuk meeting. Misalkan peserta kajian ya diundang, kemudian teman-teman sudah bisa memulai Zoom meeting. Dan agar suara peserta meeting terdengar, teman-teman dorong knob MP3 sampai di posisi U atau lebih sedikit kalau suara peserta terdengar kurang jelas. Ini teman-teman bisa sesuaikan sesuai dengan volume daripada peserta Zoom meetingnya. Kemudian apakah suaranya nanti looping, Mas? Kalau suara peserta ngomong, terus balik lagi ke komputer. Enggak teman-teman, kalau teman-teman pakai USB audio interface, suaranya ini dua arah, tidak akan ngeloop ya, karena udah terbagi secara otomatis ya. Kecuali teman-teman bikin kabel custom gitu ya, menggunakan umpan dari stereo out atau main out, itu akan terjadi looping. Tapi kalau teman-teman menggunakan USB audio interface, jalur suara masuk dan suara keluar itu terpisah. Jadi tidak akan terjadi double gitu ya. Jadi misalkan peserta ngomong halo, nanti peserta akan mendengarkan suaranya sendiri halo, halo, halo. Jadi mantul-mantul gitu. Itu tidak akan terjadi kalau teman-teman menggunakan USB audio interface. Itulah kenapa saya sangat merekomendasikan teman-teman menggunakan USB audio interface ketimbang teman-teman merakit kabel sendiri yang nggak jelas ya, belum tentu berhasil gitu ya. Oke teman-teman, saat ini suara saya sudah masuk ke Zoom dan suara peserta juga sudah
masuk ke Zoom. Kemudian untuk mengontrol misalkan suara dari peserta Zoom-nya itu berisik gitu ya, ada yang lupa matiin, teman-teman bisa nurunin knob atau fader MP3 ini. Oke, Fahmi, suara saya terdengar jelas atau enggak? Jelas. Oke, terdengar jelas. Sekarang Fahmi suaranya mantul nggak atau loopback nggak di sana? Tidak, Mas. Oh, bersih ya, suaranya bersih ya. Bersih. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Untuk kegiatan Zoom meeting, teman-teman bisa mengandalkan power mixer ini. Suaranya tidak akan loopback atau tidak akan looping karena menggunakan USB audio interface. Kemudian teman-teman bisa mengatur kekerasan volume peserta di sini. Coba di sana berisik, Fahmi. Berisik tuh apa misalkan HP-nya di keresek-keresekin gitu. Nah, misalkan pesertanya berisik, ketika pembicara utama lagi ngomong, teman-teman bisa turunin knob ini. Turunin fader MP3-nya. Jadi ini sangat mudah ya, teman-teman ngontrol Zoom meeting, kajian hybrid, suara keluar ke speaker, juga keluar ke peserta Zoom. Dan suaranya ini benar-benar bersih atau putus-putus di sana, Fahmi? Untuk suara bersih, tidak terjadi putus-putus. Bersih biasa aja atau bersih banget? Bersih, ya mungkin bisa disebut bersih banget sih. Oke, jadi kelebihan kalau teman-teman menggunakan mixer untuk sumber suara Zoom meeting, suaranya bisa menjadi sangat bersih. Kemudian teman-teman jangan lupa untuk menyeting ini. Ini penting banget untuk disetting kalau teman-teman kelupaan suaranya menjadi tidak natural ya. Teman-teman klik ikon gear atau settings, kemudian teman-teman masuk ke audio. Kemudian di sini ada suppress background noise ya. Suppress background noise ini teman-teman pilih low. Karena kita menggunakan mixer, suaranya sudah bersih, jernih, jadi teman-teman nggak perlu menggunakan teknologi penghilang noise yang akan membuat suaranya menjadi tidak enak. Apalagi kalau acaranya adalah live musik atau live hard rock gitu ya, akan hancur suaranya. Kemudian centang juga music and professional audio. Ya, music and professional audio. Apalagi kalau kegiatannya itu adalah live hard rock. Kemudian di Zoom meeting kan atau di live streaming kan, ini gunakan music and professional audio, kemudian echo cancellation-nya matiin karena nanti suara reverb-nya akan menjadi rusak kalau ini nyala. Kemudian pilih high fidelity music mode dan stereo audio agar suaranya itu terdengar sangat bagus di pendengar ya. Di peserta Zoom suaranya seperti aslinya, tidak rusak. Kemudian teman-teman masuk ke bawah ya. Di sini ada advance, pilih advance. Kemudian signal processing ini off-kan saja. Tidak perlu dirubah sinyal audio dari mixer yang sudah bagus, yang sudah bersih. Kecuali mixer teman-teman itu noise banget ya, tapi saya menggunakan asli ini suaranya bersih. Jadi saya pilih off di sini nggak ada masalah. Sehingga nanti peserta Zoom meetingnya mendengarkan suaranya sangat crispy, sangat ori gitu ya, sangat enak. Nah, cuma seperti ini aja settingannya, teman-teman sudah bisa memulai kajian hybridnya. Teman-teman bisa rekam, teman-teman bisa live streaming kan, dan teman-teman sudah bisa menggunakan power mixer ini untuk kajian hybrid. Power mixer asli M4160 ini sangat pas digunakan untuk acara hybrid karena dia bisa langsung disambung ke speaker corong high impedance COM 100 volt bisa, ataupun speaker corong low impedance COM 4 ohm ada dan 2. Jadi teman-teman nggak perlu beli amplifier untuk speaker corong, dia sudah punya 2 output amplifier. Jadi semacam teman-teman punya 2 amplifier atas dan bawah.
Yang bawah mau dipakai 4 ohm, yang atas pakai 100 volt boleh, atau dua-duanya pakai 4 ohm, atau dua-duanya pakai 100 volt boleh, sesuaikan dengan speaker corong teman-teman dan speaker kolom teman-teman. Kemudian misalkan acaranya untuk live hadroh membutuhkan speaker dengan ukuran yang besar, dia juga mempunyai Pro Sound power output 300 watt ini, masing-masing lubang 300 watt. Teman-teman bisa sambungin jack speakon. Nah, sambungin ke speaker pasif 15 inch ya. Rekomendasi saya teman-teman menggunakan speaker pasif 15 inch agar suaranya itu lebih menggelegar, lebih bassnya lebih terasa ya untuk hadroh. Tapi kalau untuk misalkan untuk kajian nggak perlu yang besar-besar ya, yang 10 inch itu cukup. Tapi kalau untuk hadroh, rekomendasi saya teman-teman gunakan yang 15 inch. Dan satu lubang ini bisa teman-teman paralel untuk dua speaker asli 15 inch ya. Speaker pasif tentunya. Dan seperti biasa kalau teman-teman ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan untuk ketikkan di kolom komentar di bawah. Saya rutin membuat video upload setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 8 malam. Subscribe biar nggak ketinggalan info. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Krenyes.